Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdayani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit difteri. Nah, di sini apakah itu difteri? Difteri merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corneobacterium diphtheria yang menyebabkan selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Di sini ada data terbaru epidemiologi penyakit difteri. Pada tahun 2012, kasus terbanyak sejumlah 1.192 kasus difteri. Pada tahun 2016 mengalami penurunan, yaitu jumlah kasus menjadi 342 kasus difteri. Nah, pada tahun 2017 mengalami peningkatan kasus menjadi 591 kasus difteri. Nah, adapun riwayat alamiah, yang pertama itu ada tahap prepatogenesis, yang kedua tahap patogenesis, yang ketiga tahap pasca patogenesis. Pada tahap prepatogenesis, di mana suatu bakteri gram positif yang terbentuk polimer tidak bergerak dan tidak membentuk spora. Gejala utama dari penyakit difteri yaitu adanya bentukan pseudomembran yang merupakan hasil kerja dari kuman ini. Pseudomembran merupakan lapisan tipis berwarna putih keabu-abuan yang timbul terutama di daerah mukosa hidung, mulut sampai tenggorokan. Di samping menghasilkan pseudomembran, kuman ini juga menghasilkan sebuah racun yang disebut eksotoksin yang sangat berbahaya karena menyerang otot jantung, ginjal dan jaringan bakteri. Nah, pada suatu membran asimetrik yang keabu-abuan yang dikelilingi dengan daerah inflamasi, sumber penularan penyakit difteri ini adalah manusia sebagai penderita maupun sebagai karier. Cara penularannya yaitu melalui kontak dengan penderita pada masa inkubasi atau kontak dengan karier. Caranya melalui pernafasan atau droplet infection dan difteri kulit yang mencemari tanah sekitarnya. Yang kedua ada tahap patogenesis yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap inkubasi. Tahap inkubasi merupakan tenggang waktu antara masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh manusia yang peka terhadap penyebab penyakit, sehingga timbulnya gejala penyakit. Nah, pada masa inkubasi penyakit difteri ini 2-5 hari. Masa penularan penderitanya 2-4 minggu sejak masa inkubasi. Sedangkan masa penularan karier bisa sampai 6 bulan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap dini, di mana gejala penyakit difteri ini adalah panas, panasnya lebih dari 38 derajat Celcius, ada pseudomembran, bisa sakit atau menelan dan membengkak seperti di leher sapi atau bull neck, disebabkan karena pembengkakan kelenjar leher. Yang ketiga, tahap lanjut, biasanya bakteri berkembang biak pada atau di sekitar permukaan selaput lendir mulut atau tenggorokan dan menyebabkan peradangan. Bila bakteri sampai ke hidung akan meler. Peradangan bisa menyebabkan dari tenggorokan ke pita suara atau laring dan menyebabkan pembengkakan sehingga saluran udara menyempit dan terjadi gangguan pernapasan bakteri. Bakteri yang ini ditularkan melalui percikan ludah atau bentuk penderita atau benda. Nah, tahap yang terakhir atau tahap pasca patogenesis, di mana keadaan bisa makin buruk bila pasien dengan usia yang lebih muda, perjalanan penyakit yang lama, gizi kurang atau pemberian antitoksin yang terlambat,
dan pengobatan khusus penyakit penderita bertujuan untuk menetralisir toksin dan pembunuhan hasil dari antibiotika atau pelicin prokain tersebut. Nah, di sini ada faktor resiko, di mana faktor resikonya bisa terjadi pada infrastruktur sistem layanan kesehatan yang buruk atau tidak sesuai dengan standar. Yang kedua itu perjalanan ke daerah endemik. Yang terakhir itu keadaan imunokompromis. Nah, yang terakhir itu ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit difteri tersebut, di mana upaya pencegahan dan pengendaliannya bisa penguatan imunisasi rutin difteri sesuai dengan program imunisasi nasional. Yang kedua, penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada orang tua. Yang ketiga, semua kasus difteri harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Yang keempat, pemberian imunisasi DPT atau biasa disebut difteri, pertusis, tetanus. Yang kelima itu perawatan umum penyakit difteri yang biasa dilakukan di rumah sakit, di ruang isolasi. Yang terakhir, semua kasus difteri dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan perawatan yang intensif. Demikianlah presentasi atau pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.